I've only had 1 week. Yo, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberkahi dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang sangat fenomenal. Apalagi kalau bukan film Spider-Man No Way Home. Menurut gue pribadi nih ya, film ini adalah film terbaik yang pernah gue tonton di sepanjang tahun 2021. Kalian tentunya berpendapat yang sama dong. Bukan hanya karena hegemoni yang tercipta oleh fans fanatiknya MCU, tapi juga karena alur cerita yang sangat ciamik yang tersampaikan dengan sangat baik dan membuat para penonton terbawa emosi. Oke lah, daripada kelamaan kita ngobrol di awal, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Bermula saat Mysterio, villain Spider-Man dari film sebelumnya, membongkar identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Seluruh dunia akhirnya tahu sosok sebenarnya di balik topeng Spider-Man adalah Peter Parker, seorang remaja SMA berumur 17 tahun. Terlebih lagi, rekaman video dari Mysterio itu disiarkan secara luas oleh harian The Daily Bugle, sebuah media kontroversial asal New York. Mereka memframing berita kalau Spider-Man lah yang telah membunuh Mysterio dan menjadi penyebab utama dari kematian massal yang terjadi di London saat Spider-Man dan Mysterio sedang bertarung. Kekasihnya Peter, MJ, dikerumuni oleh banyak orang yang menanyakan akan kebenaran berita tersebut. Melihat kekasihnya kebingungan ditanyai oleh orang banyak, Peter pun langsung menjemput MJ dan membawanya pergi menjauh dari kerumunan tersebut. Lantas Peter kemudian menghubungi Ned, sohib karibnya, yang juga telah mengetahui kabar mengejutkan tersebut. Mereka sadar kalau berita terbongkarnya identitas Peter Parker sebagai seorang Spider-Man akan berdampak negatif bagi kehidupan mereka. Hingga kemudian Peter memutuskan untuk kabur melalui saluran pembuangan dan jalur kereta subway. Sementara itu di rumahnya Peter, Happy dan Bibi May tampak sedang mengobrol. Happy menanyakan di mana Peter berada dan Bibi May menjawab kalau Peter belumlah pulang. Tapi tiba-tiba sesaat kemudian terdengarlah suara ribut-ribut dari arah kamarnya Peter. Bibi May dan Happy pun menghampiri dan ternyata Peter dan MJ sudah tiba di kamar tersebut dengan kondisi Peter yang sedang terbuka bajunya. Peter kemudian berbasa-basi dengan bertanya kepada Happy tentang hubungan asmara di antara ia dan juga Bibi May. Ia kemudian terkejut saat Happy mengatakan kalau hubungan antara ia dan Bibi May ternyata sudah putus. MJ menutup pintu dan semua gorden jendela, tapi sayangnya di layar televisi sudah muncul pemberitaan tentang terbongkarnya identitas Spider-Man. Peter pun sudah tidak bisa lagi menyembunyikan hal tersebut dari Bibi May. Peter, MJ, dan Ned sekarang menjadi buronan polisi. Tak lama kemudian polisi FBI datang, meringkus Peter dan menyita seluruh barang-barang yang ia punya dari Stark Industries. Tidak hanya Peter, MJ, Ned, dan bahkan Bibi May pun juga ikut dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut oleh pihak FBI. Peter mencoba membela dirinya dengan mengatakan kalau ia sama sekali tidak bersalah atas kematian Mysterio. MJ bersikeras tidak ingin berbicara kecuali didampingi oleh pengacara. Sedangkan Ned malah dengan polosnya menjelaskan bahwa dialah orang yang pertama kali tahu kalau Peter adalah seorang Spider-Man dan membantu Peter dalam setiap aksinya. Sama halnya dengan MJ, Bibi May pun bersikeras untuk didampingi oleh pengacara. Hingga kemudian seorang pengacara baik bernama Matt Murdock aka Daredevil membantu melepaskan mereka semua. Selain karena kurangnya cukup bukti, melainkan karena mereka semua juga telah berlaku sopan di hadapan pihak yang berwajib. Bibi May dan Peter kemudian diungsikan untuk sementara waktu dan berpindah ke apartemennya Happy yang dilengkapi dengan tingkat keamanan yang ekstra dan peralatan yang cukup canggih. Malam harinya Peter sedang berusaha untuk menghilangkan noda cat hijau yang menempel di kostum Spider-Man miliknya. Tapi hal tersebut berujung sia-sia karena noda tersebut tidak mudah untuk dihilangkan. Peter kemudian lanjut video call dengan MJ, membahas rencana mereka untuk melanjutkan sekolah ke Universitas MIT, sebuah kampus terkenal di kota Boston. Esok harinya mereka bertiga pun kembali masuk sekolah. Berbeda dengan hari-hari saat identitas Peter belum terbongkar, hari ini tampak lebih spesial karena kedatangan mereka disambut bak pahlawan oleh guru-guru mereka. Bahkan beberapa guru yang lainnya pun membuat pernak-pernik menyambut kedatangan Peter. Meskipun demikian, Peter sama sekali tak merasa nyaman akan hal tersebut. Scene kemudian lanjut saat mereka bertiga berkumpul di rooftop sekolah.
Ketiga sahabat ini berjanji akan terus bersama-sama saat mereka masuk Universitas MIT nanti. Mereka bertiga sangat yakin kalau mereka akan diterima di kampus tersebut. Hari pengumuman penerimaan universitas pun tiba. Masing-masing dari mereka kemudian membawa amplop pemberitahuan dan berkumpul di kafe tempat MJ bekerja paruh waktu. Mereka kemudian membuka amplop itu secara bersama-sama dan terkejutlah mereka karena tidak ada satupun dari mereka yang diterima masuk ke Universitas MIT. Bukan karena alasan nilai tes mereka yang jeblok, melainkan karena MJ dan Ned adalah teman dari Spider-Man si pembuat rusuh. Dan tentu saja Peter juga ditolak oleh MIT karena dialah Spider-Man-nya. Peter tentunya merasa bersalah kepada kedua orang sahabatnya itu. Tapi MJ mencoba bersikap tenang dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa mencoba masuk ke kampus yang lainnya. Sambil dirundung rasa kecewa, Peter melihat boneka yang bergelantungan di atas, mengingatkan dia kepada Dr. Strange. Peter akhirnya mengambil sikap. Ia lalu mendatangi Sanctum Sanctorum, tempat kediaman penyihir egois yang juga tergabung dalam Avengers. Saat masuk ke dalam, Peter pun terkejut ketika melihat kondisi markas Dr. Strange telah dipenuhi oleh salju. Wong yang kemudian muncul di hadapan Peter lalu menjelaskan kalau salju tersebut masuk di saat ia membuka sebuah portal yang mengarah ke sebuah tempat yang sedang mengalami badai salju. Peter kemudian berjumpa dengan Dr. Strange. Ia lalu meminta bantuan kepada penyihir itu untuk mencegah Mysterio mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang Spider-Man. Terbongkarnya identitas dirinya membuat hidup Peter dan orang-orang sekitarnya menjadi sangat berantakan. Namun sayang beribu sayang, Dr. Strange malah meminta maaf kepada Peter dikarenakan penyihir itu sudah tidak punya lagi Time Stone atau batu waktu yang bisa ia pergunakan untuk kembali ke masa lalu dan mengabulkan permintaan Peter. Peter pun merasa lesu dan mengira bahwa tidak ada jalan lain lagi untuk dirinya mengembalikan semuanya menjadi normal seperti sedia kala. Namun tiba-tiba Dr. Strange teringat sesuatu mantra yang bisa membantu Peter. Runes of Kafka adalah mantra yang bisa ia gunakan untuk membuat semua orang melupakan kalau Peter adalah seorang Spider-Man. Wong melarang untuk menggunakan mantra tersebut karena akan merusak tatanan realitas yang ada dan juga sangat berbahaya. Bahkan efek sampingnya bisa membuka gerbang multiverse yang baru dan itu sangat beresiko. Tapi Dr. Strange yakin kalau ia mampu untuk mengatasi dan yakin rencananya itu akan berhasil. Wong pun akhirnya setuju dan pergi dari sana. Peter dan Dr. Strange kemudian pergi ke ruang bawah tanah. Penyihir itu langsung mengucapkan mantra yang mana mantra itu akan membuat semua orang tanpa kecuali akan melupakan kalau Peter adalah seorang Spider-Man. Peter lalu meminta untuk diubah mantranya. Ia minta agar ada beberapa orang yang dikecualikan, seperti MJ, Ned, Baby May, dan juga Happy. Masih ingat tentang dirinya yang sebagai seorang Spider-Man. Perubahan mantra hingga berkali-kali itu justru membuat spelling Dr. Strange kacau dalam mengucapkan mantra dan akhirnya gagal. Dr. Strange kesal dengan Peter dan mengusir Peter keluar dari Sanctum Sanctorum. Tidak ingin sahabatnya ditolak masuk oleh MIT, Peter lalu menelpon teman satu sekolahnya, Flash, yang punya koneksi ke pihak MIT. Flash kemudian mengatakan kalau petinggi MIT yang bertugas menseleksi siswa masuk sedang dalam perjalanan menuju bandara. Dengan menggunakan Iron Suit miliknya, Peter pun langsung tancap gas menuju mobil petinggi tersebut yang sedang terjebak di tengah jalan tol. Peter lalu memohon kepada ibu itu agar mau mempertimbangkan kembali kedua sahabatnya MJ dan Ned untuk diterima di kampus MIT. Belum selesai Peter ngomong, tiba-tiba insting dari Spider-Man Peter pun bergejolak yang membuat ia langsung kembali mengenakan Iron Suit-nya. Beberapa detik kemudian muncullah Dr. Octopus yang merupakan villain dari universe-nya Spider-Man Tobey Maguire. Tentu saja Peter tidak mengenalinya. Dr. Octopus langsung menyerang Peter tanpa mengetahui kalau itu adalah Peter yang berbeda. Peter mengeluarkan tentakelnya dan bertarung sengit dengan Dr. Octopus. Beberapa mobil dibuat terlempar oleh Dr. Octopus, tapi alhamdulillah bisa diselamatkan kembali oleh Peter. Termasuk juga mobil yang ditumpangi oleh ibu-ibu petinggi MIT berhasil diselamatkan oleh Peter. Peter berhasil ditangkap oleh Dr. Octopus yang kemudian menyadari kalau Peter yang ada di depannya ini bukanlah Peter yang ia kenal. Dr. Octo mengambil sedikit nanoteknologi miliknya Peter, tapi hal tersebut justru membuat Peter dengan mudah mengendalikan tentakel miliknya Dokter. Peter lalu mengendalikan tentakel milik Dr. Octo untuk mengangkat kembali mobil yang ditumpangi oleh petinggi MIT yang membuat ibu tersebut berterima kasih dan memutuskan akan mempertimbangkan kembali permintaan Peter tadi. Ibu itu pun kemudian pergi dari sana untuk berlindung ke tempat yang lebih aman. Belum selesai masalah dengan Dr. Octopus yang terikat oleh tentakelnya sendiri, tiba-tiba sebuah pumpkin bomb muncul dan meledak dibarengi dengan kemunculan Green Goblin aka Norman Osborn. Peter sudah berancang-ancang untuk menyerangnya, namun tiba-tiba ia malah masuk ke dalam portal sling ring yang dibuat oleh Dr. Strange. Tepat di belakang Peter kini, ternyata sudah ada The Lizard dan juga Doc Ock yang masuk dalam kurungan. Dr. Strange mengatakan akibat ulah Peter yang mengubah-ubah mantranya membuat gerbang multiverse terbuka dan justru membuat orang-orang dari universe lain yang mengenal Peter Parker sebagai seorang Spider-Man justru masuk ke dalam dimensi mereka.
Dan kini mereka mencari keberadaan Spider-Man untuk membalas dendam. Beberapa dari villain masih berkeliaran di luar sana. Dr. Strange lalu memberi sebuah alat kepada Peter untuk menemukan semua villain tersebut dan mengurungnya di dalam Sanctum Sanctorum agar bisa dikembalikan ke dimensi mereka masing-masing. Ned dan MJ kemudian datang ke markas Dr. Strange untuk membantu Peter menangkap villain-villain yang masih berbuat kekacauan di luar sana. Ned ditugaskan untuk mencari sebuah anomali kemunculan para villain, sementara Peter sendiri masih berusaha untuk menghilangkan cat dari kostum Spider-Man-nya, tapi tetap saja gagal. Ned berhasil melacak lokasi villain yang lain, seperti ada energi listrik yang sangat amat kuat. Peter pun kemudian langsung pergi dengan menggunakan kostum Spider-Man yang ia balik hitamnya di luar. Ned dan MJ memantau Peter melalui handphone yang ditempelkan di dadanya. Setibanya di TKP, Peter melihat kemunculan makhluk pemakan energi listrik, Electro alias Max Dillon, sedang makan malam pada jalur listrik Sutet. Peter berusaha menangkap Electro dengan alat yang dikasih oleh Dr. Strange, namun alat tersebut justru tidak berfungsi sama sekali terhadap Electro. Electro pun tersadar akan kehadiran Peter dan tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang Spider-Man dengan membabi buta. Peter berusaha mati-matian untuk menghindari serangan Electro tersebut, hingga kemudian badai pasir datang menyelamatkan dirinya dari serangan Electro. Monster pasir itu tak lain dan tak bukan adalah Flynn Marko alias Sandman, salah satu villain dari dimensi yang lain yang juga ikut kesasar ke universe yang satu ini. Peter yang dibantu oleh Sandman akhirnya berhasil menarik sumber daya listrik yang dimiliki oleh Electro, hingga akhirnya sumber daya listrik itu terputus dan Electro kembali ke wujudnya sebagai manusia. Peter lalu menjelaskan kepada mereka berdua yang sudah mulai tenang kalau mereka tidak sengaja masuk ke dimensi yang berbeda akibat kesalahan dirinya. Setelah penjelasan tersebut, Peter memberi baju pemadam kebakaran kepada Electro dan mengirim mereka berdua menggunakan alat yang diberi oleh Dr. Strange untuk mengurung kedua villain tersebut di ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum. Max mengenali The Lizard karena dari dimensi yang sama sebagai Dr. Kurt Connor yang bekerja di tempat yang sama dengannya di Oscorp Industries. Begitu pula dengan Sandman alias Flynn Marko yang mengenali Dr. Octopus karena dari satu dimensi yang sama dengannya. Scene kemudian berganti ke salah satu lorong di kota New York, di mana Norman Osborn sedang terpojokkan dengan suara-suara dari Green Goblin yang terus mempengaruhinya untuk berbuat kekacauan. Peter ditelepon oleh Bibi May yang mengatakan ada seseorang yang ia cari menunggunya di tempat kerja Bibi May. Peter yang khawatir dengan Bibi May pun langsung menuju ke tempat tersebut dan ternyata benar, Norman Osborn sudah ada di sana berbincang santai dengan Bibi May. Tapi kemudian yang ditunggu oleh Norman untuk dimintai bantuan bukanlah Peter yang ia kenal. Ia tidak kenal dengan siapapun di sini. Oscorp Industries tidak ada dan ia kebingungan dengan yang baru saja ia alami. Peter lalu menjelaskan kepada bibinya kalau pria tersebut datang dari dunia paralel yang berbeda dan ia bermaksud untuk membawa mereka ke Dr. Strange agar bisa dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Bibi May tidak mau ambil pusing dengan penjelasan dari Peter dan meminta Peter untuk membereskan masalah yang ia buat. Peter dan Norman diantar oleh Bibi May ke markasnya Dr. Strange. Ia lalu mengenalkan Norman kepada MJ dan Ned yang masih berada di sana. Dr. Octopus yang melihat Norman datang tampak kebingungan karena seingatnya Norman harusnya sudah meninggal tertusuk glidernya sendiri. Sandman kemudian menambahkan bahwasanya Dr. Octopus juga sudah meninggal tenggelam di sungai bersama dengan perangkat nuklir yang ia buat. Pun begitu dengan Electro yang sebenarnya juga sudah tewas saat bertarung dengan Spider-Man. Hal tersebut membuat mereka semua lalu bertanya-tanya. Sesaat kemudian Dr. Strange pun muncul dan langsung mengurung Norman Osborn. Dr. Strange membawa sebuah kotak sihir yang akan ia pergunakan untuk memulangkan semua villain ke universe mereka masing-masing. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa para musuh Spider-Man dari dunia lain itu sebenarnya sudah tewas ketika melawan Spider-Man dari dunia mereka masing-masing. Dan itu adalah takdir mereka dan itu tidak bisa diubah. Dan itu artinya mereka semua akan mati kembali saat balik ke universe mereka. Peter si baik hati dan tidak sombong terlihat menentang dengan keputusan Dr. Strange tersebut. Ia berpikir masih ada cara lain selain memulangkan para villain ke dimensi mereka masing-masing. Namun Dr. Strange berkata bahwasanya pengorbanan mereka kali ini malah lebih baik dibandingkan pecahnya multiverse. Masih tidak terima dengan keputusan Dr. Strange, Peter pun akhirnya mengambil Magic Cube tersebut dan pergi meninggalkan markas Dr. Strange. Dr. Strange mengejar Peter dan mereka bertarung dengan sengit memperebutkan Magic Cube tersebut. Dr. Strange berhasil menangkap Peter menggunakan sihirnya, lalu mengeluarkan wujud astral Peter dari dalam tubuhnya. Tapi ternyata Peter tetap masih bisa mengelak saat Dr. Strange mencoba merebut kembali Magic Cube itu dari tangannya. Wujud astral Peter kembali ke dalam tubuhnya dan mereka berdua kembali melanjutkan pertarungan di dimensi cermin yang dibuat dan dikontrol oleh Dr. Strange. Mereka berdua saling kejar-kejaran di dalamnya. Semua benda bergerak tak beraturan, bahkan sebuah kereta api muncul dan menghantam tubuh Peter. Peter kembali memohon kepada Dr. Strange untuk mengurungkan niatnya tersebut. Ia yakin kalau takdir para villain bisa diubah olehnya. Pertarungan pun kembali berlanjut.
Peter dibuat kalang kabut dengan sihir yang dipakai oleh Dr. Strange. Hingga kemudian Peter berhasil membuat pola jaring laba-laba yang mengikat Dr. Strange di tengah. Ia mengambil Magic Cube dan sling ring dari tangan Dr. Strange dan meninggalkan penyihir itu di dalam dimensi cermin yang ia buat melalui portal dimensi yang menuju ke ruang bawah tanah markasnya Dr. Strange. Peter menyerahkan sling ring itu kepada Ned, sedangkan Magic Cube ia titipkan kepada MJ. Ia lalu berbicara kepada semua villain kalau ia yakin bisa mengubah keadaan apabila mereka semua bersedia untuk saling membantu. Mendengar hal tersebut, The Lizard pun mengingatkan kalau tindakan yang dilakukan oleh Peter ini akan menimbulkan konsekuensi yang cukup besar. Tapi Electro tidak peduli, ia hanya ingin agar bisa kembali ke dunianya dalam keadaan hidup. Singkat cerita, Peter pun membebaskan mereka semua dan membawa para villain tersebut ke apartemen miliknya Happy. Peter menyalakan mesin canggih dari Stark Industries berkekuatan nuklir yang bisa membuat apa saja. Bersama dengan Norman Osborn, ia membuat beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengontrol atau bahkan meminimalisir kekuatan dari para villain. Dr. Octopus dipasang chip pengendali di belakang kepalanya, sehingga ia dengan sepenuhnya kini mampu mengontrol tentakelnya yang kadang suka berontak. Sedangkan Electro dipasangkan sebuah alat yang ditempelkan di dadanya untuk lebih mudah mengontrol kekuatan listrik yang ada pada dirinya. Belum selesai semua alat itu dibuat oleh Peter, tiba-tiba insting Spider-Man-nya kembali menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tanpa ia perintah, Peter pun langsung menembakkan jaring laba-labanya ke arah Norman Osborn yang sudah berubah menjadi Green Goblin. Ia mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi Norman Osborn, yang ada kini hanyalah Green Goblin. Ia mempengaruhi semua villain yang ada di situ untuk tidak mau mendengar apa kata Peter. Melihat kericuhan ini, Electro langsung memanfaatkan situasi dengan mencabut alat yang ada di dadanya dan mengambil reaktor nuklir milik Stark Industries untuk meningkatkan kekuatan yang ia miliki. Pertarungan di antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Bibi May pun akhirnya dibuat melipir dari sana dengan membawa serta serum anti Green Goblin. Dr. Octopus bertarung dengan Electro. Sementara itu para pewarta berita datang ke apartemen tersebut merekam semua pertarungan di antara mereka semua. Peter dan Goblin bertarung dengan sangat sengit dari lantai ke lantai. The Lizard keluar dari truk dan ikut serta dalam pertarungan tersebut. Peter akhirnya tertangkap dan terdesak oleh Green Goblin di lantai dasar apartemen. Bibi May muncul dan langsung menancapkan serum tersebut ke lehernya Goblin, tapi ternyata serum itu masih belum sempurna. Goblin kemudian memanggil glider miliknya dan menabrak Bibi May hingga ia jatuh tersungkur. Ia mengejek Peter yang terlalu naif dalam bertindak dan pergi dari sana dengan terlebih dahulu melemparkan pumpkin bomb ke arah Peter. Peter kemudian menghampiri Bibi May yang terluka parah. Ia meminta Bibi May untuk tetap bertahan hingga bantuan datang, tapi terlambat. Luka yang ia derita sudah tidak mampu ia tahan. Hingga kemudian di saat-saat terakhir hidupnya, Bibi May berujar kepada Peter bahwa kekuatan yang besar akan mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Dan Bibi May pun akhirnya tewas di tempat. Okay. Sementara itu para polisi kemudian tiba dan langsung meringkus Happy yang juga baru tiba di sana. Happy lalu berteriak kepada Peter agar ia segera lari dari sana. Peter lalu pergi ke atap, tak kuasa menahan air mata yang terjatuh dan merenungi segala kesalahannya sambil melihat berita mengenai kejadian yang baru saja ia alami. Scene lalu berpindah menampilkan situasi di rumah Ned. Ia dengan MJ bersedih saat tahu dari berita kalau Bibi May kini sudah tiada. Ned kemudian tanpa sengaja memutar-mutar jari tangannya dan membuka sedikit portal dimensi. Ia kemudian sadar kalau sling ring yang ada di tangannya bisa ia pakai untuk mencari di mana Peter Parker berada saat ini. Dengan perlahan ia pun membentuk lingkaran dengan jari-jarinya sambil berteriak mencari lokasi Peter Parker. Dan kemudian inilah yang terjadi. Seseorang yang berkostum Spider-Man pun muncul di hadapan mereka. Dia adalah Spidey Andrew dari universe yang lain. MJ dan Ned tidak percaya akan hal tersebut. Andrew memperkenalkan dirinya sebagai Peter Parker dan membuktikan kalau ia betul-betul Spider-Man dengan merangkak ke atas dinding. MJ dan Ned malah tambah kebingungan. Ned kemudian kembali membuka portal dimensi yang lain, memanggil-manggil Peter berharap Peter versi mereka yang akan datang. Tapi ternyata portal tersebut terbuka lagi dari arah belakang dan memuncullah Peter Parker versi Tobey Maguire. Hello. Hope it's okay. Kedua Peter Parker versi dunia lain ini justru bertarung kecil di rumahnya Ned. Tobey menyudahi dengan mengatakan kalau ia merasa kehadiran mereka berdua datang ke dimensi ini adalah untuk membantu teman mereka. MJ mengiyakan firasat Tobey tersebut. Tobey lalu melanjutkan dengan bertanya, di mana kira-kira tempat yang biasa dikunjungi Peter jika ia sedang bersedih. MJ pun kemudian tersadar akan hal tersebut dan mengetahui di mana lokasi yang dimaksud. Scene kemudian beralih ke sebuah atap di mana Peter Parker masih bersedih merenungi kekeliruan yang sudah ia perbuat. MJ dan Ned lalu tiba di sana mencoba untuk menghibur Peter. Tak hanya itu, Spidey, Tobey dan juga Andrew muncul, mengatakan kalau mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga meminta maaf atas keterlambatan kedatangan mereka.
Namun Peter malah menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena ia akan menyelesaikan seorang diri. Momen sedih kemudian terjadi saat masing-masing dari Toby dan Andrew menceritakan pengalaman terpuruk saat kehilangan orang yang mereka cintai. Toby kehilangan paman Ben, dan Andrew kehilangan Gwen Stacy, MJ versi dia, dan semuanya menyalahkan diri mereka masing-masing. Oleh karena itulah mereka datang untuk membantu Peter agar tidak terpuruk seperti yang mereka rasakan selama ini. Peter akhirnya tersadar dan membawa mereka berdua itu ke laboratorium sekolah untuk membantu ia membuat alat penangkal bagi semua villain. Peter membuat sebuah alat yang diperuntukkan untuk menangkal kekuatan elektro. Toby menyempurnakan serum anti Green Goblin. Sedangkan Andrew membuat cairan untuk menormalkan The Lizard seperti yang sudah pernah ia buat di universe-nya. Sebuah momen kocak terjadi saat Ned memanggil Peter Parker dan ketiga-tiganya menyahut. Peter! Yeah. Oh, sorry. Peter dan Andrew lalu mempersiapkan diri mereka dengan alat pelontar jaring yang mereka buat. Toby bertanya, alat apakah itu? Sembari menggoyangkan tangannya yang kemudian mengeluarkan jaring langsung dari balik kulitnya. Peter lalu menghubungi Daily Bugle, minta disiarkan secara langsung kalau ia menantang semua villain untuk bertarung dengannya di Monumen Patung Liberty yang sedang direnovasi. Sementara itu Toby dan Andrew memasang alat-alat reaktor fusi penangkal yang sebelumnya sudah mereka buat di beberapa titik sudut Patung Liberty. Sambil menunggu kedatangan para villain, Toby yang sudah cukup berumur mulai merasakan pegel-pegel di badannya. Andrew pun kemudian berinisiatif untuk melakukan kretek abal-abal kepada Toby. Mereka bertiga lanjut mengobrol dengan menceritakan pengalaman masing-masing dari mereka saat menumpas kejahatan. Dimulai dari Toby yang mengalahkan alien hitam yang biasa disebut Venom. Tidak mau kalah, Peter juga menyebut kalau ia juga ikut mengalahkan alien berwarna ungu yang disebut dengan Thanos. Sedangkan Andrew tiba-tiba merasa rendah diri karena ia tidak pernah melawan alien sebelumnya, melainkan hanya melawan orang Rusia yang menggunakan kostum badak yang disebut dengan Rhino. Sesaat kemudian insting Spider-Man ketiganya mulai mendeteksi kehadiran para villain. Dimulai dengan kedatangan Electro yang datang dengan kekuatan barunya langsung menyerang Peter Parker. Andrew pun kemudian loncat coba untuk membantu Peter. Peter kemudian melemparkan Magic Cube kepada Ned untuk disembunyikan, tapi sayangnya pintu portal tersebut tidak bisa ditutup kembali. Suasana kian mencekam saat The Lizard kemudian muncul dan bertarung dengan Spider-Man Toby. Peter semakin kalang kabut saat ia ditangkap oleh Sandman yang ingin mengambil Magic Cube. Masing-masing dari mereka kemudian harus bertarung menyelamatkan diri mereka dari serangan musuh. Hingga kemudian salah satu tower crane itu terjatuh dan menimpa Sandman. Ketiga Spider-Man itu kemudian berkumpul dan mengatur strategi dan bekerja sama demi memenangkan pertarungan. Hingga kemudian mereka semua pun langsung meloncat dan bergelayutan satu sama lain. Mereka bertiga lalu menyerang musuh secara bersama-sama. Toby bertempur dengan Sandman, sedangkan Andrew melawan Dr. Connor aka The Lizard. Sementara itu Peter bergelayutan terbang ke sana kemari menghindari serangan dari Electro. Andrew kemudian berhasil menghentikan gerak-gerik The Lizard dengan menguncinya menggunakan jaring laba-laba miliknya. Peter dan Andrew bekerja sama menyerahkan reaktor fusi berisi cairan penangkal kepada Spider-Man Toby. Hingga kemudian Sandman berhasil dikembalikan ke wujud semula menjadi Flynn Marko oleh Spider-Man Toby. It's okay, Flynn. We're gonna get you home. Mereka bertiga kini harus menghadapi Electro yang sedang dalam kekuatan puncaknya. Ketiganya kemudian bekerja sama untuk melumpahkan Electro, tapi The Lizard yang akhirnya bisa melepaskan diri masuk ke dalam portal yang masih belum bisa tertutup dan berusaha untuk mengambil Magic Cube dari tangan MJ. Peter yang melihatnya langsung membantu MJ dan juga Ned yang malah masuk ke konstruksi patung Liberty. Toby dan Andrew masih berusaha untuk mengalahkan Electro, hingga kemudian datanglah Dr. Octopus yang membantu mereka berdua. Ia kemudian mencabut reaktor nuklir dan menggantikannya dengan alat mengendari listrik buatan Peter, sehingga Electro kehilangan kekuatannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada The Lizard. Alat penangkal itu lalu dibuka tepat di depan mukanya oleh Peter, mengeluarkan gas hijau dan kemudian mengembalikan wujud asli The Lizard menjadi Dr. Kurt Connors. Ketiga villain tersebut kini sudah kembali menjadi manusia. Ned pun langsung membukakan pintu portal untuk mengembalikan mereka semua ke dimensi mereka masing-masing. Tapi ternyata Dr. Strange berhasil keluar dan muncul di hadapan mereka dan langsung mengambil Magic Cube dari tangan MJ. Dr. Strange justru kini dibuat terheran-heran dengan munculnya 3 orang Spider-Man sekaligus di hadapannya. Belum selesai ia mengoceh, tiba-tiba Green Goblin muncul dan berhasil merebut Magic Cube. Dr. Octopus membantu untuk merebutnya kembali meskipun harus mengorbankan satu tentakelnya yang putus. Magic Cube itu akhirnya berhasil diambil lagi oleh Dr. Strange. Namun ternyata di dalamnya sudah disisipkan oleh Goblin sebuah bom labu yang membuat ledakan yang cukup besar. Akibat dari ledakan itu membuat MJ terjatuh dari ketinggian. Peter pun langsung loncat untuk menyelamatkan MJ tapi dihalangi oleh glidernya Goblin.
Untungnya Spider-Man Andrew berhasil menyelamatkan MJ, meski ia harus sedih karena teringat dengan Gwen Stacy yang gagal ia selamatkan. Are you okay? Dr. Strange gagal menahan mantra sehingga menyebabkan ledakan yang berakibat runtuhnya konstruksi sementara patung Liberty. Ned yang terjatuh berhasil terselamatkan oleh jubah milik Dr. Strange. Villain yang sudah berwujud manusia diselamatkan oleh Dr. Octopus dan juga Spider-Man Tobey. Sementara itu Dr. Strange sendiri berusaha untuk menahan pecahnya multiverse dengan kekuatan yang terbatas akibat kesalahan spelling mantra yang ia ucapkan sebelumnya. Peter pun akhirnya berhadapan one-on-one dengan Green Goblin. Pertarungan di antaranya kedua pun berlangsung sangat sengit. Keduanya saling membalas serangan satu sama lain. Hingga kemudian pada suatu kesempatan Peter berhasil menyudutkan Goblin. Peter yang sudah sangat dipenuhi oleh amarah langsung berniat untuk menghabisi Green Goblin saat itu juga. Tapi kemudian Spider-Man Tobey datang dan menghalangi niat Peter tersebut. Namun Spider-Man Tobey malah ditusuk dari belakang oleh Green Goblin. Andrew yang baru saja tiba kemudian melemparkan serum anti-goblin kepada Peter dan Peter langsung menyuntikkannya ke leher Green Goblin dan beberapa saat kemudian serum itu pun mulai bekerja dan mengembalikan Norman Osborn. Spidey Andrew lalu menyelamatkan Tobey. Sementara itu Peter Parker kemudian mendatangi Dr. Strange yang sedang berjuang menahan pecahnya multiverse. Ia lalu meminta kepada Dr. Strange mengucapkan mantra agar semua kembali seperti semula, tapi sudah terlambat, kata Dr. Strange. Lalu Peter bertanya, apakah tidak ada cara lain lagi untuk menghentikan semua kekacauan ini? Dr. Strange selalu menjelaskan kalau ada satu cara yang mungkin bisa berhasil. Namun cara tersebut akan membuat semua orang di seluruh dunia tanpa kecuali akan melupakan siapa itu Peter Parker. Seolah-olah kalau nama Peter Parker tidak pernah terlahir ke dunia. Peter yang merasa bersalah itu pun akhirnya merelakan dirinya dilupakan asal semuanya kembali normal. Dr. Strange selalu memberi waktu kepada Peter untuk berpisah dengan teman dan kekasihnya. Ia juga berkata, senang bisa mengenal denganmu Peter. Peter kemudian menghampiri Andrew dan Tobey terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada mereka berdua yang telah mau menyadarkan dirinya dan membantu semua masalah yang sudah ia perbuat. Tobey dan Andrew mengatakan kalau mereka akan selalu berada di sisi Peter dan mereka bertiga pun akhirnya berpelukan. Peter lalu menemui Ned dan MJ dan mengatakan situasi yang ada. MJ dan Ned tidak terima kalau ia harus melupakan Peter untuk selama-lamanya. Tapi apa mau dikata, hal tersebut harus Peter terima sebagai konsekuensinya atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Peter pun berjanji akan kembali menemui mereka setelah situasi kembali normal dan menjelaskan hingga mereka berdua bisa ingat kembali siapa itu Peter Parker. Ned bersedih dan menangis, begitu pula dengan MJ yang sangat mencintai Peter tak kuasa menahan haru. Mereka berdua pun lalu berciuman untuk yang terakhir kalinya sebelum berpisah. Satu persatu dari para villain termasuk juga kedua Spider-Man pun pada akhirnya balik ke universe mereka masing-masing tanpa harus ada yang meninggal. Dr. Strange lalu memberi aba-aba kepada Peter untuk segera pergi dari tempat tersebut dikarenakan mantranya sudah mulai bekerja. Beberapa minggu kemudian sejak tragedi The Battle of Liberty usai, publik khususnya harian The Daily Bugle masih menyalahkan Spider-Man yang membuat kerusuhan. Bedanya, kali ini tidak ada yang tahu siapa sosok di balik Spider-Man. Semua orang sudah melupakan siapa itu Peter Parker. Peter berjalan menuju tempat kerjanya MJ, masuk ke dalam dan memesan secangkir kopi. MJ sama sekali tidak mengenali Peter sedikit pun. Sesaat kemudian, Peter kemudian tersenyum saat ia mendengar dari Ned kalau mereka berdua kini telah berhasil diterima di Universitas MIT. Janji Peter untuk menjelaskan kepada MJ tentang siapa dirinya akhirnya ia langgar. Ia membiarkan MJ hidup tanpa harus mengenal dirinya lagi. Scene berganti saat Peter mengunjungi makam Bibi May. Di sana ternyata kemudian datanglah Happy yang juga sama sekali tidak mengenali siapa itu Peter. Peter sendiri kini sudah pindah ke sebuah apartemen kecil dan memulai kehidupan baru di sana, tanpa siapapun yang tahu kalau dia sebenarnya adalah The Friendly Neighborhood Spider-Man. Dan itulah dia akhir dari film Spider-Man No Way Home. Siapa di sini yang sudah nonton langsung filmnya di bioskop? Gimana experience-nya? Sangat menarik bukan? Coba dong tuliskan di kolom komentar adegan mana sih yang paling mengesankan bagi kalian. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Gua Hanif undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom! Alhamdulillah. Ih.